Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan perkuliahan persamaan diferensial kita. Kali ini kita sudah sampai pada PD yang pertama ya, yaitu PD eksak. Jadi PD eksak ini kita akan bagi jadi dua. Jadi yang pertama kita akan bahas tentang solusi PD eksak. Oke, seperti apa jalannya materinya? Jadi kita akan bagi PD eksak di sini menjadi dua subtopik ya, yaitu pertama pengenalan PD eksak. Baru kalau sudah kenal kita akan selesaikan ya bagaimana solusinya. Langsung saja. Oke, jadi sebelum kita bahas PD eksak, kita harus tahu dulu ya diferensial total. Apa itu? Jadi kalau kita punya fungsi dua variabel x besar xy ya, maka diferensial total dari f dituliskan sebagai d kecil f, yaitu apa? Turunan parsial f terhadap x kalikan dx ditambah turunan parsial f terhadap y kali dx. Jadi apa? Parsial x dx ya. Parsial y dy. Oke. Jadi mudah diingat ya. Jadi persesuaian x sama x nanti y sama y. Kira-kira begitu. Oke. Oke, setelah kita tahu apa itu diferensial total, kita akan tahu diferensial apa PD eksak. Oke, mungkin kita perlu contoh dulu. Misal kita punya f-nya apa? X, y-nya katakanlah misal x kuadrat plus y kuadrat gitu ya. Maka diferensial total dari f ya, itu apa? Do f per do x dx tambah do f per do y dy. Ya berarti apa ini? Do f per do x berarti turunan f terhadap x ya. Berarti kita abaikan y-nya kan gitu ya. Berarti kita anggap y-nya konstanta kan gitu. Berarti turunan x kuadrat itu berarti 2x kan. Oke, berarti do f. Nah, terus turunan y kuadrat 0 ya, karena y ini nggak ada apa, kita anggap konstanta ya. Berarti do f per do x-nya 2x ya. Berarti 2x dx ya, karena di sini ada dx. Nah, terus ditambah ini terus apa? Do f per do y-nya berarti yang x kita anggap konstan ya, konstanta ya. Jadi turunan x kuadratnya 0 ya. Turunan y kuadratnya 2y. Kalikan dy-nya itu yang ini ya. Nah, kira-kira begitu. Gampang ya. Oke, terus apa hubungannya sama PD eksak? Jadi ini hubungannya. Oke, ini kalau kita punya persamaan diferensial bentuknya seperti ini, mx, y dx tambah nx, y dy sama dengan 0 ya. Jadi fungsi m ya dalam xy kalikan dx ya tambah fungsi n dalam xy kalikan dy sama dengan 0 ya. Ini bentuk umumnya. Ini kita sebut PD eksak ya. Jika terhadap fungsi f besar ya. Sehingga diferensial totalnya sama dengan ini ya, mx, mxy dx ya tambah nxy dy ya. Berarti sama dengan ini ya. Sama dengan yang ininya ya. Sama dengan ini. Ya, kalau bisa ditemukan itu, maka dia PD eksak ya. Oke, bisa dipahami? Oke, kita berikan contohnya ya. Jadi perhatikan ini ya. Persamaan diferensial ini ya. Oke. Ini katanya PD eksak ya, karena ada f ya. F-nya siapa? Ini. F besarnya adalah x kuadrat plus xy kuadrat ya. Sehingga katanya apa? Diferensial total dari f-nya sama dengan mxy dx ya, tambah nxy dy. Oke. Mungkin kita perlu identifikasi dulu ya. Oke, dari sini kita punya apa ini? Oke, berarti harus bentuknya kita ubah ke bentuk apa? Mxy dx ya tambah nxy dy ya.
sama dengan 0. Jadi sama dengan 0-nya sudah ya. Berarti kita tuliskan ini ya. Y aksennya ya, berarti kita tulis oke, 2x plus y kuadrat ya, plus 2xy. Y aksen itu apa? dy per dx ya, sama dengan 0. Okay. Belum kelihatan ya, udah kita kalikan kedua ruas dengan apa? Dengan dx ya, maka akan jadi apa ini? Akan jadi 2x plus y dx ya, tambah 2xy dy sama dengan 0 ya. Berarti kita dapat apa? mxy-nya itu sama dengan siapa? Sama dengan 2x plus y kuadrat. Oke. Terus y-nya berarti 2xy. Oke, mari kita cek ya. Berarti yang pertama apa? Berarti mxy-nya itu siapa? mxy-nya itu berarti ya, apakah benar dia do f per do x kan gitu ya. Oke. F per do x-nya apa? Oke, berarti turunkan terhadap x ya, berarti x kuadrat turunannya berarti 2x ya. Turunan xy kuadrat berarti y kuadratnya kan konstan ya, berarti tinggal plus y kuadrat. Dan itu cocok ya, cocok sama m yang ini. Oke. Nah, kita lanjutkan, berarti n ya sekarang. N xy-nya ya, berarti do f ya, per do y, benar nggak kan gitu? Oke, berarti sekarang karena terhadap y maka x-nya dianggap konstan ya, berarti x kuadrat ini turunannya 0 ya. Oke, 0 ya, tambah yang ini x-nya konstan berarti turunan y kuadrat apa? 2y ya, berarti x kali 2y kan. Dan itu sama dengan apa? 2xy ya. Dan itu cocok ya sama yang di sini. Jadi benar PD yang seperti ini, 2x plus y kuadrat plus 2xy aksen sama dengan 0 itu adalah PD eksak. Bisa dipahami ya sampai di sini? Jadi kalau kita sebut PD itu PD eksak, kalau bisa ditemukan fungsi f besar ya, sehingga diferensial totalnya sama dengan atau muncul di ini ya, di persamaan PD-nya ya. Apa persamaan diferensialnya? Tapi yang jadi pertanyaan, wah, sulit juga ya kalau kita harus mencari f-nya seperti apa ya. Tebak-tebakan dong. Jadi, adakah cara yang lebih baik ya untuk mengidentifikasi suatu PD itu eksak atau bukan ya? Oke, dan itu dijawab oleh teorema berikut ini ya. Jadi langsung saya tuliskan ini sebagai karakterisasi PD eksak. Jadi apa itu? Misalkan kita diberi persamaan diferensial m xy dx plus n xy dy sama dengan 0 seperti yang tadi. Maka ini PD-nya ini eksak. Nggak perlu tahu ada f-nya seperti apa, tapi cukup tahu bahwa cukup memenuhi ini. Nah, jadi PD ini dikatakan PD eksak jika turunan parsial m terhadap y sama dengan turunan parsial n terhadap x ya. Oke, jadi ini my ini artinya apa? Do m per do y ya. Nx ini artinya apa? Do n per do x. Bisa dipahami sampai di sini? Jadi ternyata nggak perlu kita susah payah nyari ininya, nyari f-nya seperti apa untuk tahu ini PD eksak atau bukan ya. Tapi cukup turunkan saja m-nya terhadap y dan turunkan jadi turunkan m-nya terhadap y, berarti turunkan yang mendampingi dx terhadap y ya. Terus turunkan yang mendampingi n terhadap yang mendampingi dy terhadap x. Kalau sama maka dia PD eksak. Udah gitu aja. Oke, mari kita lihat. Oke, sekarang verifikasi ya. Nah, mana PD di bawah ini yang merupakan PD eksak.
Oke, perhatikan PD ini ya. Ini masih belum kelihatan ini bahwa belum kelihatan bentuk umumnya. Kita butuh apa? M X Y DX ya, tambah N X Y DY ya, sama dengan 0 ya. Nah, kita butuh persamaannya seperti ini ya. Baru kita identifikasi M-nya siapa, N-nya siapa. Oke, ini kita tuliskan apa ini? 6y kuadrat min x kuadrat min 1. Seperti ini apa ini? dy per dx. Ditambah, ya, berarti kita harus buat ini harus sama dengan 0 ya. Berarti kita pindah ya, berarti ini jadi 3x kuadrat ya, min 2x plus 2 sama dengan 0. Oke, sekarang berarti kita kalikan ya. Kalikan kedua ruas dengan dx. Maka ini akan jadi apa? 6y kuadrat min x kuadrat min 1 dy tambah 3x kuadrat min 2x plus 2 dx ya, sama dengan 0. Oke, berarti berarti ini yang M ya. Ini yang N ya. Jadi jangan terkecoh, jangan lihat apa posisinya, tapi kita lihat apanya. Yang kita lihat adalah siapa yang mendampingi dx, siapa yang mendampingi dy. Yang mendampingi dy itu N, yang mendampingi dx itu M. Berarti apa yang harus kita identifikasi? Kita cek ya. Yang mendampingi Y diturunkan terhadap X, berarti NX-nya ya. Oke, kita butuh NX-nya. NX-nya siapa? NX-nya berarti turunkan ini terhadap X. Berarti ini 6Y kuadrat ini konstan, berarti dia 0 ya. Ini 0 ya. Ini jadi apa? Min 2X. Yang ini min 1 turunnya 0 ya. Oke. Min 0 kan. Artinya apa ini? Min 2X. Oke. Sekarang yang M yang mendampingi DX kita turunkan terhadap Y ya. Seperti MX ya. Turunkan terhadap Y ya. Kita turunkan terhadap Y. Ya, berarti kita turunkan terhadap Y. Berarti 3X kuadratnya ini konstan toh. Berarti ini 0 ya. Oke. Terus ini turunkan terhadap Y. Berarti Y-nya hilang ya. Karena Y-nya pangkat 1. Berarti tinggal min 2X. Nah, terus yang 2. Turunnya 2, 0 ya. Terus 0 ya. Dan itu sama dengan 2X. Sama dengan 2X. Artinya di sini kita dapat apa? NX-nya sama dengan MY-nya. Jadi yang pertama ini adalah PD eksak. Mudah bukan? Oke, kita lanjutkan ya. Oke, yang kedua. Oke, berarti kita butuh ini nulis ini sebagai apa? Menjadi bentuk umum ya. Berarti kita tuliskan dulu T dy per dt tambah y min sin t sama dengan 0 ya. Terus kita kalikan kedua ruas dengan dt ya. Ini apa? T dy tambah apa? Y min sin t dt ya, sama dengan 0. Oke. Yang mana M ya? Oke, jadi yang M itu berarti yang mendampingi X ya, tapi ini bukan dalam X, tapi dalam Y, dalam T ya. Berarti M itu yang mendampingi T ya, berarti ini yang M. Nah, yang N itu yang mendampingi Y ya, berarti ini yang N. Maka kita cek apa? Yang mendampingi Y kita turunkan terhadap T ya. Oke, kalau tadi X ya. Oke, berarti turunan dari T berarti 1 ya. Oke. Sekarang yang ini M kita cek ya. Berarti M ini kita turunkan terhadap Y ya. Sama dengan siapa? Oke, berarti ini 1 ya. Terus min sin T-nya diturunkan karena ini bukan Y ya, berarti dalam T berarti ini konstan ya. Berarti ini 0 ya. Nah, itu sama dengan 1 ya. Artinya dia sama ya. Jadi NTY
apa NT ya, turunan terhadap T sama dengan 1, dan itu sama dengan turunan M terhadap Y ya. Oke, bisa dipahami sampai di sini? Saya kira cukup dengan 2 contoh ini. Selanjutnya silakan dicoba ya untuk nomor 3, 4, 5 ya. Verifikasi ya, mana yang merupakan PD eksak, mana yang bukan. Oke. Jadi kalau sudah, kita akan bahas solusinya bagaimana ya. Oke, sekarang kita akan coba mulai bahas solusinya. Oke, jadi misalkan persamaan diferensial ini PD eksak ya. Katakanlah ini kita udah tahu nih eksak ya. Kan kita udah tahu, cara tahunya gimana ya. Cara tahunya kan kayak tadi. Ya. Artinya ini eksak artinya apa? Ini memenuhi apa? Turunan parsial M terhadap Y itu sama dengan turunan parsial M terhadap M. Yang sebelah sini berarti yang N ya. N terhadap X. Oke, sekarang artinya ada dong fungsi yang diferensial totalnya adalah ini. Kan begitu. Katakanlah fungsi itu adalah ini ya. Fungsi psi ini ya. Psi XY ya. Maka gimana? Kita ingat di pengenalan yang pertama tadi, psi X itu kan sama dengan MX ya. Nah, kalau lupa, oke kita lihat cek lagi di sini. Oke, lihat. Jadi F-nya ini psi kan? Oke, psi ya. Berarti ini kan turunan yang pertama ya. Turunannya yang X toh. Coba lihat di sini. Ya. Turunan yang X. Oke ya. Ini. Berarti ini kan ini itu adalah Fx ya. Ini adalah Fy. Berarti turunan terhadap X-nya itu adalah nanti ditempati oleh M ya. Turunan terhadap Y-nya ditempati oleh N. Oke. Berarti kita punya apa sekarang? Oke. Berarti psi X-nya sama dengan MX Y ya. Oke. Berarti psi X-nya itu integral ini, Bang. Kok bisa itu ya? Kok bisa integral itu? Oke, itu ceritanya. Berarti kan ini kan apa ini? Ini kan do psi per do X toh. Oke. Maka sekarang kita kalikan kedua ruas dengan do X, maka kita akan punya apa? Do psi ya sama dengan M do X ya. Jadi sekarang kita integralkan kita dapat apa? Psi ya sama dengan integral M do X ya. Oke, berarti ya kalau integral kan biasanya ada plus C-nya ya. Oke. Ada plus C-nya. Oke. Nah, plus C-nya ini karena M-nya itu fungsi dalam X ya, karena M-nya fungsi dalam X ya, maka konstantanya itu kan bisa jadi dia fungsi dalam Y kan, tetapi pasti tidak akan mungkin fungsi dalam X. Berarti secara umum kita bisa tuliskan C-nya ini ya fungsi dalam Y, katakanlah HY di sini. Berarti C itu di sini adalah HY ya. Tapi di sini bisa dipahami ya. Oke, selanjutnya. Maka kita sudah dapat ini ya. Psi itu sama dengan integral M XY dx tambah HY. Oke, sekarang kita turunkan terhadap Y ya. Nah, kalau kita turunkan psinya ini terhadap Y, berarti ini apa ini? Kita turunkan terhadap Y ya, psi Y, maka itu kan sama dengan apa? Nah, do ya, do ini semua ya per apa? Per do X. Oke, kita hapus dulu. Oke. Do ini semua ya, per do X. Berarti ini kan turunan penjumlahan ya. Oke, turunan penjumlahan berarti dia akan masuk tuh.
masuk do masuk ke dalam ya, karena ini X ini Y nggak ada hubungannya, masuk ke dalam yang M ini jadi apa? MY ya, artinya turunan parsial terhadap Y. Yang H ini ya, akan berubah jadi H aksen Y ya, karena diturunkan terhadap Y. Ya. Padahal psi Y itu siapa? Psi Y itu adalah NXY kan begitu. Kata yang di depan tadi. Maka saya punya apa? H aksennya itu sama dengan, seperti ini saya bisa pindah ya. Karena saya butuh H aksen, berarti ini saya pindah menemani apa? Menemani N ini ya. Oke, saya pindah. Oke. Nanti sampai ketemu akan dipindah menemani N ini. Berarti H aksennya sama dengan apa? N NXY dikurangi integral MY XY dx. Jadi sekarang kita punya dong psinya siapa? Berarti H-nya ini kan tinggal diintegralkan doang. Ingat ini kan berarti H itu kalau kita tuliskan ini H itu kita tuliskan dalam aksen ya. Kita tuliskan dalam apa? Pecahannya berarti apa ini? Ini adalah DHX ya per DHY sebenarnya. Ini DHY. Oke, kita hapus dulu. Ini adalah DHY. Oh ini ya, sorry. Ini DHY per DY. Sehingga dari sini seperti tadi kalikan dengan DY, integralkan kedua ruas, maka kita akan punya apa? Kita akan punya HX-nya itu sama dengan integral dari ini semua tuh. Ini kita kurung aja N NXY atau N sajalah biar nggak terlalu panjang. Okay? NX N min integral MY dx ini dikurung baru ini dy, yaitu yang ini adalah hanya ya. Maka kita selesai. Berarti psinya itu atau F besarnya itu nanti adalah ini semua. Oke, bisa dipahami? Oke. Kita mungkin perlu contoh ya. Oke. Kita contohkan satu. Tadi kan kita tahu ya, ini apa? Ini adalah contoh yang pertama tadi, ini adalah PD eksak toh, telah diketahui tadi. Oke. Mari kita tuliskan ini dulu dalam MX, MDX, NDY. Seperti ini siapa ini? Oke. Cepet-cepetan aja ya. Seperti ini apa? 2X plus Y kuadrat, berarti ini DX ya. Tambah apa? 2XY DY sama dengan 0. Berarti ini adalah M-nya, ini adalah N-nya. Maka caranya gimana tadi? Katakanlah misal apa? Psi ya adalah fungsi yang diferensial totalnya ini ya. Nah, ini kita tulis M dx N M dx plus N dy. Berarti ini ya. Sampai sini tanpa sama dengan 0. Oke, berarti kita punya apa? Psi X-nya ya, itu kan sama dengan M. Oke, berarti psinya apa tadi? Nah, maka saya punya apa? Psinya sama dengan integral M dx ya, tambah HY kan gitu tadi ya. Sekarang M-nya siapa? M-nya ini berarti sama dengan integral 2x plus Y kuadrat dx ya, plus HY
Oke, ini kita integralkan. Oke, integral dari 2x itu x kuadrat kan gitu ya. Integral dari y kuadrat, ingat y kuadrat itu kan konstan ya. Berarti ya muncul ya x-nya. X y kuadrat. Nah, plus h plus hy. Oke, terus yang kedua kita punya apa? Oke, jadi ini pesinya ya. Yang kedua kita punya apa? Pesi. Oke, kita tuliskan di sini aja. Oke. Pesi Y itu sama dengan berarti ini kan yang saya turunkan terhadap Y ya. Berarti sama dengan do dari apa ini? X kuadrat plus XY kuadrat per do Y ya. Tambah, ini turunkan terhadap Y berarti H aksen Y ya. Ingat pesi Y itu adalah N ya. Jadi kita punya apa? Nah, sekarang kita punya apa? Kita ini dulu. Berarti N itu siapa tadi? 2X ya, berarti 2X. Dengan ini turunannya apa? Ini turunannya adalah terhadap Y ya, berarti ininya hilang. X kuadratnya 0 ya. 0 tambah yang ini 0 ini. Ini berarti 2X tambah H aksen Y. Oke, kita lanjutkan. Berarti kita punya apa? 2X sama dengan 2X plus H aksen Y. Jadi ya udah kita karena sama kita coreti aja. Kita coret. Jadi kita punya apa? H aksen Y sama dengan 0 ya. Wah, apa ini artinya? Oke, artinya turunan fungsi apa yang hasilnya 0? Berarti H apa? H ini suatu konstanta. Oke, bisa dibaca di sini. Jadi kita punya apa? Pesinya ya, itu sama dengan apa? Ya, tadi kan sama dengan x kuadrat plus xy kuadrat plus hy. Yang sama dengan apa? X kuadrat plus xy kuadrat plus c. Jadi kita selesai. Oke, kita selesai. Ini ada lagi. Nah, dan itu cocok ya dengan yang tadi ya. Nah, yang tadi kan mengatakan apa? Diferensial totalnya itu ini ya x kuadrat plus xy kuadrat. Mari kita cek ya. Apakah benar seperti itu? Nah ya, x kuadrat plus xy kuadrat. Oke, menarik. Oke. Oke, sebenarnya ini sudah saya tulis ya di slide berikutnya. Oke. Jadi x kuadrat plus xy kuadrat plus c. Dan kita selesai. Oke, bisa dipahami? Oke, mungkin untuk lebih memahami untuk lebih mengetahui apakah Anda paham atau tidak, ini saya ada contoh satu ya. Oke, silakan dikerjakan ya. Berarti identifikasi dulu apakah ini PD eksak atau bukan. Nah, kalau eksak baru kalian cari solusinya. Oke, saya kira sampai di sini. Silakan dipahami ya. Kalau nggak ngerti terus saja diputar sampai paham. Kalau tetap saja nggak ngerti, kita bahas besok di kelas. Oke, kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.